Salam jumpa dalam proses riset komunikasi. Hari ini akan kita sampaikan dalam konsep yang namanya konteks komunikasi nonverbal. Bicara tentang konsep komunikasi nonverbal, ini tidak lepas dari konsep bahasa verbal. Jadi ketika kita mempelajari produksi pesan komunikasi sosial, yang namanya konsep bahasa verbal selalu tersanding diikuti oleh konsep bahasa nonverbal. Karena bahasa yang utuh ketika diterjemahkan arti yang sebenarnya, kita sebagai orang yang tahu harus memahami konsep tidak sebatas bahasa verbal, tapi juga memahami konsep bahasa nonverbal. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika bicara tentang konsep bahasa nonverbal. Yang pertama, konsep komunikasi nonverbal ini memiliki sifat berkesinambungan. Jadi kita bisa lihat ketika orang berbicara, lontaran lisannya itu senang atau tidak, menyenangkan atau tidak, ikhlas atau tidak, kita bisa sandingkan dengan bahasa ekspresi mukanya. Kita bisa sandingkan dengan bahasa mimik atau ekspresinya. Nah, konsep ketika orang itu menyampaikan bahasa dengan tulus atau tidak, kita bisa sandingkan dengan bahasa nonverbal, yaitu mimik atau ekspresinya. Nah, konsep bahasa nonverbal ini ada kaitannya dengan konsep yang punya konteks bahasa yang kaya. Contoh, ketika memberikan simbol-simbol nonverbal, contoh bendera kuning, ketika kita mengetahui ada bendera kuning, kalau orang-orang di Jawa, ini punya asumsi bahwa ada orang yang sedang berduka cita, ada anggota keluarganya yang sedang meninggal dunia. Tapi ketika Anda masuk ke wilayah atau daerah lain, ada simbolnya bukan bendera kuning ketika orang sedang berduka cita atau ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Bendera yang ditampilkan bendera hitam. Ini saya katakan bahwa pemaknaan simbol, warna, dan sebagainya ini juga menggambarkan bahwa warna punya konteks bahasa nonverbal yang kaya. Contoh yang lain, kalau di lampu merah, orang tanpa ada proses pemberitahuan dengan simbol warna merah, lampu refleks merah itu menandakan berhenti. Kalau kuning siap-siap dan hijau boleh berjalan. Itu simbol-simbol yang sifatnya konteks makna yang kaya, yang punya konteks nonverbal. Juga punya konteks menggambarkan emosi. Jadi ketika orang itu merasa sedang nyaman, merasa sedang senang atau punya kondisi yang menyenangkan, maka akan terlihat dari ekspresi mereka ketika berkomunikasi, ketika dia berbicara dengan temannya atau dengan kelompoknya. Itu ekspresi mereka ekspresi yang terlihat dari ekspresi gestur raut muka yang menyenangkan. Tapi walaupun di situ dia menganggap bahwa dirinya dalam kondisi yang menyenangkan, tapi ekspresinya tidak menggambarkan menyenangkan, orang akan bisa tahu dia orangnya dalam kondisi yang senang atau tidak. Dia orangnya tulus atau tidak. Walaupun lisannya menyatakan hal yang menyenangkan, tapi kalau ekspresinya tidak menyenangkan, jadi kita bisa memberikan makna bahwa bahasa nonverbal mereka menggambarkan emosi yang menyenangkan atau tidak. Komunikasi nonverbal itu bisa dikendalikan dengan norma atau peraturan atau konsep budaya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep budaya, berhadapan atau melakukan komunikasi dengan lawan atau tim bicara kita orang dari Jawa, maka persoalan gaya bicaranya akan lebih halus, cara bicaranya akan lebih tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang dari Sumatera atau yang dari Timur, cara mereka bicara adalah dengan suara yang keras, lantang. Jadi seakan-akan menggambarkan bagi orang dari Jawa itu sedang marah, padahal itu sudah merupakan gaya kehidupan mereka di tempat mereka. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Konsep nonverbal ketika berkomunikasi sangat menentukan dalam proses pemaknaan. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi komunikasi nonverbal yang satu untuk melengkapi informasi. Yang kedua, bisa mengatur interaksi. Jadi kalau kita berhadapan dengan konteks orang-orang dari Sumatera, akan berbeda gayanya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dari Jawa, khususnya Jawa Tengah. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang dari Sumatera atau dari Timur, kita boleh
berbicara dengan lantang dan keras, mereka tidak ada persoalan. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang dari Jawa, khususnya Jawa Tengah, itu perlu sedikit intonasi, nada suara kita turunkan. Karena mereka biasa budaya bicaranya sangat lemah lembut. Nah, proses ekspresi juga memberikan gambaran, menyembunyikan emosi atau perasaan. Jadi kita bisa lihat dari gambar di sampingnya, bahwa dalam konteks di sini ada ekspresi-ekspresi yang menyenangkan dengan tampilan raut mimik dengan senyuman. Ini bisa menggambarkan bahwa kondisi mereka ketika berdiskusi sangat menyenangkan. Lalu konsep citra. Jadi bahasa nonverbal ini bisa menggambarkan citra atau image seseorang. Kita bisa lihat kalau bicaranya sangat lantang, keras, bahwa dia punya image biasanya orang-orang dari Sumatera atau dari Timur. Ajak bicara dengan suara yang lemah, lembut, ini bisa kita asumsi, kadang-kadang kita tebak mereka orang-orang yang dari Pulau Jawa atau Jawa Tengah atau Jawa Barat. Ini kita bisa bilang bahwa konsep komunikasi nonverbal bisa menggambarkan image seseorang. Lalu kita bisa lihat memperlihatkan kekuasaan atau kendali. Contoh, ketika di ruang sidang atau kegiatan sidang skripsi, tata letak juga ketika sidang skripsi, penguji berada di depan, di atas meja yang berselimutkan dengan kain hijau. Nah, mahasiswa yang peserta skripsi yang di depan itu seakan-akan menggambarkan yang sedang terdakwa. Ini bisa terlihat ada proses kekuasaan yang lebih, mereka yang letaknya di depan dengan mereka yang letaknya di bawah. Makanya ketika diskusi, supaya tidak terjadi persoalan yang mana power, yang mana punya kendali, yang mana di orang-orang yang tidak punya power, ini biasanya bentuk diskusinya melingkar. Tidak di dalam bentuk yang letaknya ada podium, mimbar, pembicara di depan, pesertanya di bawah. Ini kadang-kadang terlihat ada suatu power, yang terlihat ada kekuasaan, terlihat ada kendali. Tapi kalau kita melakukan diskusi dengan bentuk lingkaran, ini terlihat ada gambaran yang setara dan proses diskusinya akan terlihat lebih hidup. Nah, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal bisa dalam kategori kinesik, yaitu gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, gerak isyarat, postur atau perawakan, dan sentuhan sikap badan. Jadi kalau kita sedang berbicara, khususnya orang dari tadi orang Jawa, anak dengan orang tua, bapak atau ibunya, atau dengan bapaknya, mereka kadang-kadang tidak langsung menatap muka orang tuanya. Ini suatu konsep bahasa nonverbal, memang mereka tidak boleh ketika persoalan ingin berbicara dengan orang tua, biasanya tidak diperkenankan menatap mata orang tua. Tapi ada orang tua yang tidak punya prinsip seperti tadi. Misalnya kalau orang-orang yang tua yang sudah punya proses pemikiran yang lebih terbuka, berpendidikan, maka ketika diskusi, anaknya diminta untuk berani mengungkapkan pendapat, lakukan kontak mata ketika ngobrol. Ini orang-orang yang sudah punya jiwa demokrasi ketika melakukan komunikasi antara orang tua dengan anak. Lalu ada paralanguage, yaitu vokal suara, pitch, pola titik nada atau volume. Ini akan tergambar ketika kita melakukan kontak komunikasi, vokal suara yang lantang, vokal suara yang tegas, ini akan tercermin. Orang-orang yang ketika diskusi rapat, ini orang-orang yang sangat berani, yang sangat punya gambaran siap untuk memberikan pendapat-pendapat dirinya. Tapi kadang-kadang dalam proses kegiatan rapat, ada orang yang menyampaikan sebatas apa adanya, dengan ekspresi yang tidak semangat. Nah, ini satu ketika melihat bentuk komunikasi nonverbal dari aspek paralanguage. Lalu ada gangguan vokal ketika menyampaikan informasi di depan podium. Kadang-kadang si pembicara sering melontarkan, membuat statement-statement ini terlihat cara yang tidak punya kepercayaan atau kurang pede, bingung. Nah, gambaran nonformal ini tampil di depan publik sebagai pembicara akan terlihat bahwa dia tidak siap, dia tidak punya kemampuan secara personal untuk sebagai pembicara di depan. Nah, ini yang perlu dijaga dalam konteks bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Penggunaan ruangan, kita bisa lihat ketika masuk ke ruang psikolog, ruang-ruang dokter,
maka akan tergambar ruangannya agak sedikit nyaman, agak tenang. Karena persoalan ruangan akan memberikan kenyamanan ketika orang diajak diskusi. Biasanya para psikolog, ruangan konsultasi itu dibuat dalam kondisi yang nyaman. Supaya nanti konseli akan lebih mengumumkan ide-idenya kepada konselor. Begitu juga dokter, biasanya ruangan-ruangan yang disampaikan lebih nyaman supaya pasien merasa lebih membuka diri ketika ingin memberikan informasi-informasi tentang gejala-gejala penyakitnya. Kalau ruangannya nyaman, maka pasien akan lebih mengungkapkan dirinya lebih nyaman kembali. Ada konsep wilayah teritori. Ini menggambarkan konsep juga konteks bahasa nonverbal. Jadi ada kalau kita masuk ke restoran atau di tempat-tempat teater, bioskop, ini ada tempat-tempat yang VIP, tempat-tempat yang punya untuk orang-orang tertentu, akan punya berbeda kalau tempat-tempat yang ditempatkan pada orang biasa. Jadi kalau kita nonton sepak bola dan sebagainya, ada di VIP itu menandakan bahwa mereka membeli karcis dengan harga tiket yang lebih mahal dibanding yang di bawah. Ini menggambarkan satu wilayah tempat. Jadi kita bisa lihat di restoran, di bioskop, tempat-tempat hiburan akan tergambar konteks komunikasi nonverbal dilihat dari teritori. Konsep komunikasi nonverbal bisa dilihat dari kategori artefak. Kita bisa lihat dekorasi yang kita perhatikan terhadap rumah seorang. Kadang-kadang orang-orang yang mapan, rumah mereka dibuat dengan gaya yang sangat estetika, punya nilai yang tinggi kalau mereka menggunakan adat-adat rumah keraton, rumahnya punya ukiran dan sebagainya. Ada rumah-rumah yang bertajuk dengan pilar-pilar yang tinggi, ruangan-ruangan yang tinggi. Ini menggambarkan konteks bahasa nonverbal mereka adalah orang-orang mapan kalau dilihat dari tampilan komunikasi nonverbal yang sifatnya artefak. Contoh yang lain kita bisa lihat konsep komunikasi nonverbal dari kondisi ruangan perpustakaan. Kita bisa lihat walaupun banyak orang yang berada di dalam ruang perpustakaan, mereka tergambar lebih tertib. Mereka tidak akan ada proses diskusi, berbicara dengan semaunya. Ini ada simbol-simbol bahwa ruangan itu dilarang untuk berbicara. Jadi sekali lagi kita bisa lihat ruangan-ruangan tertentu di perpustakaan kadang-kadang dalam kondisi yang sangat sepi. Karena memang itu kondisi yang menandakan itu yang namanya perpustakaan. Tapi kalau ada di tempat perbelanjaan justru akan terjadi keramaian atau suara yang bising. Nah, yang di samping kanannya atau yang kirinya ada menggambarkan atribut pemakaian baju, warna baju yang dipakai. Ini juga menggambarkan simbol-simbol komunikasi nonverbal. Biasanya warna-warna baju yang dipakai itu bisa mencerminkan kondisi citra image dari yang menggunakannya. Jadi kalau orang-orang yang sering menggunakan warna-warna yang cerah, merah, hijau, kuning, ini mencerminkan orang-orang yang ekspresi yang terbuka. Tapi ada orang-orang yang menggunakan warna-warna baju yang kalem, yang lembut. Ini kondisi secara psikologis orang-orang yang tidak terbuka. Gambar yang berikut ini juga mencerminkan ada proses ekspresi nonverbal, bahwa pembicaraan terlihat mereka lebih terbuka ketika mengobrol santai dengan teman-temannya. Yang di sampingnya ada proses diskusi dalam konteks yang namanya rapat. Terlihat ekspresi mereka sangat serius. Jadi menggambarkan bahasa verbal dalam konteks tentu dalam rapat, mereka tidak melakukan proses yang santai, tapi dia lakukan dengan konsep yang serius. Kita bisa lihat dari ekspresi muka mereka yang fokus pada diskusi yang terjadi. Nah, inilah gambaran tentang konsep komunikasi nonverbal yang intinya bahwa konsep komunikasi nonverbal ini sangat penting menunjang pemaknaan bekerjanya konsep komunikasi verbal. Jadi, yang perlu diperhatikan ketika nanti melakukan proses produksi pesan komunikasi sosial, sebagai perancang komunikasi pesan komunikasi sosial perlu memahami tidak sebatas komunikasi verbal, tapi juga harus paham tentang konsep komunikasi nonverbal. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berguna dan bermanfaat dalam kegiatan kuliah berikutnya. Salam.